Louis Braille, penemu kode Braille. Para tunanetra mungkin harus berterima kasih pada Louis Braille, sebab dialah orang yang pertama kali memperkenalkan kode atau huruf Braille, yaitu huruf yang digunakan para tunanetra agar dapat membaca. Berikut ini adalah biografi dan profilnya. Louis Braille dilahirkan pada 4 Januari 1809 di Coffray, sebuah kota kecil di dekat Paris, Prancis. Ia tinggal bersama ayahnya, Simon René Braille, dan ibunya, Monique, di sebuah rumah sederhana. Ayahnya seorang pembuat sepatu dan perlengkapan berbahan kulit yang bekerja di bengkel miliknya sendiri. Louis kecil senang sekali bermain di bengkel ayahnya. Pada usia 4 tahun, ketika asik memainkan alat-alat kerja ayahnya, ia mengalami kecelakaan. Jarah, alat tajam untuk melubangi kulit, secara tak sengaja melukai sebelah matanya. Infeksi di sebelah matanya yang terluka segera menjalar ke mata lainnya dan mengakibatkan kebutaan total kepada dua matanya. Kehidupan Louis Braille. Meskipun tidak bisa melihat, Louis kecil berhasil menunjukkan kemauan yang kuat untuk belajar. Orang tua Louis beserta guru sekolah setempat melihat potensi yang besar pada dirinya. Oleh karena itu, ketika memasuki usia sekolah, ia diizinkan mengikuti pelajaran di kelas bersama teman-temannya yang berpenglihatan normal. Dengan mengandalkan indera pendengaran, ternyata ia dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Satu-satunya kendala, ia tidak dapat membaca dan menulis pelajaran, sebatas mendengarkan apa yang disampaikan gurunya secara lisan. Pada usia 10 tahun, ia memperoleh beasiswa untuk belajar pada Royal Institution for Blind Youth di Paris, sebuah lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak tunanetra. Di sana, ia belajar membaca huruf-huruf yang dicetak timbul pada kertas dengan cara merabanya. Pada sekolah ini juga terdapat buku-buku dengan sistem cetak timbul yang disediakan oleh pendiri sekolah, Blanten Hawe. Buku-buku ini membuat huruf-huruf berukuran besar yang dicetak timbul pada setiap halamannya. Karena ukuran huruf-hurufnya yang besar, ukuran bukunya pun terbilang besar sehingga harganya sangat mahal. Sekolahnya hanya memiliki 14 buku seperti ini. Louis muda dengan penuh kesabaran berhasil membaca semua buku itu di perpustakaan sekolahnya. Louis Braille dapat merasakan setiap huruf yang dicetak timbul pada buku-buku itu, tetapi cukup menyita waktu untuk dapat membaca dan memahami setiap kalimatnya. Dibutuhkan waktu beberapa detik untuk mengidentifikasi satu kata, dan ketika telah sampai pada akhir kalimat, ia sering lupa tentang apa yang telah dibacanya pada awal kalimat. Louis yakin pasti ada cara yang lebih mudah sehingga kaum tunanetra dapat membaca secepat dan semudah orang yang dapat melihat. Suatu hari pada tahun 1821, seorang kapten angkatan bersenjata Prancis, Charles Barbier, berkunjung ke sekolah Louis. Barbier mempresentasikan penemuannya yang dinamakan night writing atau tulisan malam, sebuah kode yang memungkinkan pasukannya berbagi informasi rahasia di medan perang tanpa perlu berbicara atau menyalakan cahaya senter untuk membacanya. Kode ini terdiri atas 12 titik timbul yang dapat dikombinasikan untuk mewakili huruf-huruf dan dapat dirasakan oleh ujung-ujung jari. Sayangnya, kode ini terlalu rumit bagi sebagian besar pasukannya, sehingga ditolak untuk digunakan secara resmi di kesatuannya. Tetapi tidak bagi pelajar tunanetra berusia 12 tahun, Louis Braille. Louis muda segera menyadari betapa sistem titik timbul ini akan sangat berguna jika ia berhasil menyederhanakannya.
Setelah kunjungan Barbier, ia serius bereksperimen dengan menghasilkan sistem-sistem titik timbul yang berbeda. Dalam 3 tahun, pada usia 15 tahun, akhirnya ia berhasil membangun satu sistem ideal yang sekarang dinamakan huruf Braille, menggunakan satu sel 6 titik dengan didasarkan ejaan normal. Setiap karakter atau sel Braille terdiri atas 6 posisi titik yang disusun dalam 2 kolom yang masing-masing mengandung 3 posisi titik, sehingga membentuk persegi panjang. Satu titik atau lebih mungkin ditimbulkan pada salah satu atau beberapa dari ke-6 posisi titik itu untuk mewakili huruf alfabet, tanda baca, atau bilangan tertentu. Louis Braille menemukan 63 kombinasi susunan titik timbul. Apakah ia berhenti sampai di sini? Tidak. Ia bahkan terus mengembangkan sistem ini pada tahun-tahun berikutnya dan berhasil menambahkan simbol-simbol untuk matematika dan musik. Pada 1829, Louis Braille menerbitkan Method of Writing Words, Music and Plain Song by Means of Dots for Use by the Blind and Arranged by Them, buku Braille pertama yang pernah terbit di dunia. Kaum tunanetra membaca tulisan Braille dengan menggerakkan ujung-ujung jari mereka di atas titik-titik yang timbul itu. Mereka dapat menulis huruf Braille pada suatu kertas di atas mesin 6 kunci yang dinamakan Braille Writer. Dengan menggunakan stilus, alat semacam ballpoint tanpa tinta yang ujungnya runcing. Akhirnya, Louis Braille menjadi guru pada sekolah tempat ia pernah menjadi murid. Ia menjadi guru yang disukai dan dihormati murid-muridnya. Tetapi sayang, ia tidak sempat melihat sistem baca tulis temuannya digunakan secara luas di seluruh dunia. Pada 6 Januari 1852, di usia yang ke-43, ia meninggal karena serangan TBC. Pada mulanya, orang tidak berpikir bahwa kode Braille merupakan sesuatu yang berguna untuk kaum tunanetra. Banyak orang yang menduga sistem Braille akan mati seperti penemunya. Bersyukur ada sedikit orang yang menyadari pentingnya penemuan Louis Braille. Pada 1868, Dr. Thomas Armitage memimpin sekelompok tunanetra yang terdiri atas 4 orang. Mendirikan lembaga untuk mengembangkan dan menyebarkan sistem temuan Louis Braille. Kelompok kecil ini terus tumbuh dan berkembang menjadi Royal National Institute of the Blind yang sekarang dikenal sebagai penerbit terbesar buku-buku Braille di Eropa. Penemuan brilian Louis Braille telah mengubah dunia membaca dan menulis kaum tunanetra untuk selamanya. Sekarang, kode Braille telah diadaptasi hampir ke dalam semua bahasa tulis terkenal di dunia. Louis telah membuktikan bahwa dengan motivasi yang kuat, kita dapat melakukan hal yang sebelumnya tidak masuk akal. Selamat Hari Braille 4 Januari 2021. Semoga perjuangan Louis Braille terus bermanfaat bagi dunia literasi untuk kaum tunanetra.